Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bersama saya Eduardo ya, dengan PN 37588 di program studi teknologi rekayasa internet. Ya, di sini kita masih di lab 6. Di sini kita bakal bahas pada bagian lab cross-site script, scripting ya. Mana di sini kita bakal uh, melakukan serangan reflected ya, reflected atau XSS dan juga storage XSS attack again. Nah, terhadap situs DVWA, WT itu adalah ini kan, dan vulnerable web application. Di sini pada kerentanan keamanan, pada tingkat keamanan yang dari rendah, sedang dan juga tinggi. Nah, di sini kita bakal melakukan eksploitasi skrip lintasan situs reflektif ya, dan juga melakukan eksploitasi skrip lintasan situs tersimpan. Nah, di sini langsung saja di sini kita akan melakukan uji penetrasi ya pada aplikasi web untuk menentukan apakah aplikasi tersebut telah dirancang dengan aman, nah, di mana di VWA itu eh, adalah aplikasi web berbasis PHP atau MySQL. Aplikasi ini dirancang agar rentan terhadap serangan umum agar para profesional serangan umum profesional keamanan dapat menguji keterampilan dan alat mereka ya, serta agar supaya mahasiswa itu mahasiswa IT ya khususnya itu bisa mendapatkan pengajaran dan memahami keamanan aplikasi web di lingkungan. Di VWA menyediakan petingkatan yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi, dan mustahil. Nah, di setiap tingkatan keamanan membutuhkan keahlian yang berbeda-beda untuk melakukan eksploitasi. Tingkat keamanan ini mencerminkan bagaimana tingkat keamanan yang muncul eh, dikodekan ya, oleh pengembang di dalam aplikasi mereka. Di lab ini juga kita akan melakukan eksploitasi terhadap eh, ya, yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan serangan untuk membahayakan sebuah situs ataupun aplikasi. Sesuai kita masuk ke Linux ya. Jadi pada bagian satu ini kita bakalan melakukan eksploitasi skrip lintasan situs reflektif. Serangan XSS atau pantu atau refleks adalah serangan di mana skrip berbahaya dipantulkan dari server ke dalam web ramah pengguna. Oh. Nah, skrip tersebut diaktifkan melalui tautan yang diklik korban. Jadi serangan SSS itu adalah serangan yang dimana skrip berbahaya dipantulkan dari server ke dalam ini ya, web penggunaan ini yang bagian inilah ya, bagian ini, bagian inilah ya, bisa dicoba pada bagian ini, nah ini pada bagian itu untuk
mengirim supaya memungkinkan bahwa korban itu mengklik situs tersebut gitu. Nah, yang isi dari situs itu adalah skrip yang cukup berbahaya bagi para pengguna. Dari sini kita sudah masuk kali ya. Nah, di sini pada tahapan pertama kita langsung disuruh untuk membuka uh, browser ya. Kita menggunakan Firefox, lalu masuk ke dalam situs DPWA. Oke, masuk ya, password dengan username admin dan passwordnya password. Ya, kita sudah masuk ya ke dalam situs DPWA. Nah, pada bagian kedua setelah DPWA security, kita disuruh untuk masuk ke dalam menu keamanan DPWA ya. Lalu memilih keamanan yang rendah. Security, lainnya media low submit. Nah, setelah itu kita ke bagian sini ya. Nah, setelah itu kita masukkan username box ya, teks ini ya. Nah, di sini terdapat ini hello reflect test ya. Lalu kita akan menekan Ctrl U untuk melihat kode ya. Nah, ya. Setelah itu string rapid test ini kita ubah menjadi hello, kita ubah menjadi nama kita sendiri ya. Bisa search for laptop. Jadi keberadaan reflect test ini di dalam string HTML itu menunjukkan bahwa nilai yang dimasukkan dalam kolom teks respon pengguna telah dimasukkan ke dalam kolom sumber halaman, di mana hal ini menunjukkan kepada penyerang bahwa halaman tersebut mungkin rentan terhadap serangan XSS tertentu.
Ya, setelah itu kita masuk ke dalam bagian masukkan muatan berisiko kode what's your name. Masukkan script ini ya, di sini. Oke, nah, di sini terdapat pop-up ya. Uh, di sini terdapat pop-up peringatan yang dimana di sini terdapat tulisan ada sedang diretas. Nah, ini berarti situs tersebut rentan terhadap serangan uh, Repset ya, Reflected XSS, dan kita telah berhasil mengeksploitasi kerentanan tersebut. Nah, setelah itu slash build dan saat ini halaman yang disusun pada dalam kasus FTS. Oke, kita buka di bagian di perambar bawah ini. Di sini apakah masih sama ya? Kayak di sini dia menunjukkan pop-up yang sama ya, masih sama, yaitu Anda sedang diretas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam step yang ketiga, yang itu melakukan serangan reflected XSS pada tingkat keamanan sedang. Jadi kita masuk ke dalam pada tingkat keamanan yang sedang. Nah, di sini kita masukkan script ini. Hello, are you? Nah, di sini nah, jadi kita di sini melihat ada respon hello, tetapi kali ini tidak ada jendela pop-up yang muncul ya. Jendela pop-up yang muncul, coba kita ke sini. Bisa lihat ya. Nah, di sini dia terdapat pesan hello, tetapi kali ini tidak ada jendela pop-up yang muncul. Ini menandakan script ini dieksekusi. Kita dapat menganalisis code di bagian review. Jadi di sini kita di server web sesungguhnya kita tidak memiliki akses ke dalam kode, tetapi sumber backend ini ke dalam jadi di dalam server yang sebenarnya itu kita tidak punya akses ke dalam kode ya, ke dalam sumber kode backend.
ini, backend yang ini, ataupun di dalam situs DVWA ini kita bisa memiliki hak tersebut ya untuk mempelajari bahwa tingkat keamanan itu sangat penting. Itu kita masuk ke bagian ini. Nah, jadi di sini ya. Sini. Nah, jadi di sini ada hello name ini. Kode sumber ini membuat filter dengan fungsi str replay ya. Str replace yang ini yang menghapus teks script di payload kita dan menggantinya dengan nilai 0. Nah, jadi jika hal ini memungkinkan script pilot tidak efektif, nah, sehingga serangan gagal dan tidak akan ada jendela tidak akan ada pop up ya, tidak akan ada pop up yang ditampilkan karena script ini hanya memfilter script dalam huruf kecil saja. Nah, kita dapat mencoba mengakali filter tersebut dengan menggunakan tag lain di dalam payload menggunakan script ya, menggunakan script. Jadi di sini tadi ya, dia rentan terhadap terhadap huruf kecil ya. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat. Step keempat yaitu melakukan serangan XSS reflektif pada tingkat keamanan yang tinggi. Kita masuk ke dalam ini. Nah, di sini kita masukkan scriptnya ya. Nah, di sini hanya menampilkan pesan hello. Pesan hello dan tidak ada pop up peringatan. Sekali lagi kita dapat menganalisis kode backend ya untuk menyelidiki apa yang ada ini ya. Ini ya. Ya. Nah, jadi di sini itu pengembang menggunakan inskripsi reguler untuk mengganti bentuk apapun dari teks script, tapi tidak peduli huruf besar dan juga kecil dan karakter ya, apa yang digunakan dengan nilai 0. Jadi ini cukup sensitif ya dengan huruf besar dan juga huruf karakter seperti ini ya. Oke, selanjutnya itu ini coba ini. Nah, di sini dia menampilkan pop up ya.
menampilkan pop-up di mana kita berhasil melewati filter dan mengeksploitasi kerentanan red flag SSS di dalam DVWA pada tingkat keamanan yang tinggi. Jadi ini tadi script ini ya. Nah, selanjutnya pada part kedua kita akan melakukan eksploitasi script lintas situs tersamping. Di sini ada dengan eksploitasi XSS yang tersimpan, kita akan memasukkan script berbahaya melalui input pengguna dan script tersebut disimpan di dalam server target dalam 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 forum pesan ya, basis data log pengunjung atau kolom komentar. Ketika pengguna mengunjungi target server, mengekspos pengguna ke kode berbahaya tersebut. Oh, jadi di sini kita akan membuat script berbahaya ya melalui input pengguna dan juga script tersebut disimpan di dalam server. Nah, di mana nanti target dalam forum pesan baik itu dalam log pengunjung, setelah itu kolom komentar. Jadi ketika pengunjung target ini mengunjungi situs, server akan mengekspos pengguna ke dalam kode berbahaya yang telah dibuat oleh para hacking ya. Cara yang kita memilih ya low low tingkat keamanan yang rendah ya. Nah, di sini /sss toh kita akan menyimpan script berbahaya di dalam server. Jadi itu ketik string masukkan ke sini ya. Itu ya. Store tes oke itu tekan Ctrl U pada keyboard untuk melihat kode. Di sini kita diperlihatkan kode script yang menyimpan enter Ctrl U. Setelah itu tekan untuk mencari kita cari ini ya, dia disimpan di sini berarti ya, itu. Jadi kedua string test dan juga storage test ini akan ada di dalam code yang menunjukkan bahwa dua kode ini masuk dalam
kode yang dimana mungkin rentan terhadap serangan storage SSS. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam masukkan tes lagi ini. Setelah itu di dalam nah di sini terdapat pop-up ya, peringatan XSS akan muncul. Di sini terdapat pop-up peringatan yuk Anda sedang diretas ya. Anda sedang diretas. Nah, ini berarti situs tersebut rentan terhadap serangan SSS yang tersimpan dan kita berhasil telah mengeksploitasi kerentanan tersebut, yang dimana kerentanan SSS ini kita sudah simpan di dalam jadi server ya. Kita setelah membuat script di dalam server. Nah, itu kita reload ya, tetap aja ya. Oke, sama ini cukup berbahaya ya script ini, yang dimana buat hacker menaruh script berbahaya di dalam server. Setelah itu ini di dalam database ya, di dalam database melanjutkan ke langkah berikutnya, hapus muatan sistem. Kita menghapus itu ya, sudah hapus ya. Nah, selanjutnya kita melakukan step di sini kita melakukan serangan XSS tersimpan pada tingkat keamanan yang sedang. Ini kita melakukan hal yang sama seperti di bagian pertama tadi ya, itu pada part ini kita melakukan serangan yang terpantul. Nah, sedangkan yang di sini kita melakukan serangan yang tersimpan. Oke, kita melakukan serangan tersimpan di bagian tadi. Ini ya, di security itu kita yang sedang di sini. Jadi submit, setelah itu
Jadi serangan yang sama akan kita coba, tapi kali ini kita target keamanan situs web akan diubah menjadi sedang. Nah, dimana kita akan mengeksploitasi lagi ya SSS yang direkomendasikan pada tingkat keamanan yang rendah dengan menggunakan script. Itu kita masukkan ke dalam storage, ini ya, di sini pesan hello, teks, itu kita lihat kodenya. Nah, di sini itu sebenarnya ini ya. Jadi masih sama dengan yang sebelumnya, kedua string ini berada di dalam kode sumber ataupun kode di VWA ini untuk melihat untuk menunjukkan bahwa dua bidang tersebut memasukkan kemungkinan rentan terhadap serangan SSS yang tersimpan. Setelah itu lagi ke sini kita lakukan hal yang sama lagi. Setelah itu store text. Oke, di sini tidak ada pop up ya, tidak ada pop up. Nah, namun penyerangan halaman jadi di sini tidak ada pop up. Ini berarti ada kode backend yang membersihkan input pengguna di dalam kolom pesan. Nah, untuk mencegah script ini dikirimkan, kita dapat melihat input yang dimodifikasi di kotak pesan tadi di dalam view ya. Di sini kita bisa melihat inputnya, ya tidak ada pop up ya, makanya tidak ada pop up di sini. Di sini ya. Nah, di sini nah di sini kita bisa melihat dua code dengan kata ini ya, dan misalnya input yang berisi dua PHP untuk melakukan sanitasi. Nah, masukkan. Jadi fungsi strip tags ini, strip tags ini adalah menghapus semua tag HTML dari kolom pesan sebelum menyampaikan basis data. Sedangkan fungsi HTML spesial HTML ini ya, itu untuk mengonversi semua karakter khususnya menjadi entitas HTML yang setara sehingga tidak ditampilkan kembali di dalam sini ya, di sini seperti pesan pop up gitu ya. Di blok kedua ini
melakukan sanitasi input pada kolom name, di mana fungsinya untuk fungsi start reply ini yang menggantikan setiap kemunculan teks script dengan nilai 0 itu menonaktifkan script sepenuhnya. Kita dapat mencobanya melalui keterangan nama dengan kan script yang ini tadi ya. Oke, di sini tadi kita bisa dapat mencobanya. Nah, selanjutnya kita close. Misalnya nama, klik masih sama saja seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjut saja di step yang ketiga. Nah, di sini kita akan melakukan perform store SSL tag high ya, security level atau di dalam tingkat keamanan yang tinggi. Nah, di sini kita akan mencoba serangan yang sama, tapi di sini kita menggunakan keamanan situs web yang tinggi. Nah, pada tingkat keamanan kita akan memasukkan script ini ya ke dalam daftar. Langsung saja ya, kita memilih security WA ya di dalam tinggi. Setelah itu kita masuk ke dalam store. Nah, kita masukkan tes lagi ya sini, terus store tes ini. Setelah itu kita di sini tidak muncul pop up ya untuk melihat kode sumber halaman yang masuk ke tes ini. Kita bisa Ctrl U ya, kita lakukan di sebelumnya itu kita masuk lagi ke sini ya. Kita masuk ke sini lagi, di sini. Setelah itu kita masukkan scriptnya. Di sini tidak lagi ya. Nah, setelah itu di sini tidak akan memunculkan pop-up yang muncul. Nah, penyerangan halaman tidak akan menyebabkan pop-up peringatan ya. Artinya ada kode di bagian belakang situs web di VWA ini yang membersihkan masukan pengguna di dalam pesan tadi ya. Untuk melihat sumber dan tinjauan code sumber PHP, kita akan menyelidikinya. Kita akan melihat kode sebenarnya dengan keamanan medium blok kode pertama pada sampel input berisi 2 fungsi PHP untuk melakukan serialisasi fungsi.
kita melakukan hal yang sama ya, seperti yang tadi untuk melihat di sini ya. Nah ini ada si input ini, dia jadi nah jadi input sanitizer mesin input ini berisi dua fungsi PHP untuk melakukan sanitasi input. Nah, fungsi string tags di dalam ini itu menghapus semua tag HTML dari kolom pesan sebelum menyimpan ke dalam basis data. Sedangkan fungsi HTML spesial hearts ini mengkonversi semua karakter khususnya menjadi karakter HTML yang setara sehingga tidak menampilkan uh, pesan pop up. Nah, sedangkan yang ini itu sanitizo name input itu melakukan sanitasi input pada bagian nama, yang dimana blok ini berfungsi sebagai reply ya, untuk menggunakan ekspresi reguler untuk mengatasi setiap munculan teks script ya, terlepas dari kata uh, huruf besar, huruf kecil dengan nilai yang kita bisa melihatnya dengan coba yang kita lakukan tadi ya. Setelah itu kita masuk ke dalam setup reset, kita reset terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita ke dalam masuk ke step yang keempat ya. Nah, step keempat ini kita akan melakukan langkah eksploitasi iframe yang tersimpan. Kita mau sebelah mana dulu ya. Kita pilih load, submit, setelah itu setelah tersimpan, masukkan nah di sini situs ini situs web hacker sekarang akan ditampilkan di bawah. Nah, jadi ini adalah eksploitasi yang kuat karena pelaku ancaman akan mengirimkan perambahan ke situs web yang berbahaya. Sebelum kita lagi ya, kita ke URL lagi, follow, submit, cookies. Selanjutnya kita akan melakukan eksploitasi cookies ya, yang tersimpan di dalam database.
Nah, jadi di sini pop up di sini tidak ditampilkan ya, tapi eksploitasi dapat ditampilkan. Tetapi cookie ini digunakan PHP untuk mencetak sesi yang sedang berjalan. Jadi eksploitasi dapat memodifikasi script SSL agar cookie ini dikirim ke tujuan lain ya, bukan hanya menampilkan di selanjutnya. Nah, di sini eh, pencurian cookie di dalam namanya nih eh, sebuah situs itu memiliki implikasi keamanan ya, di mana cookie ini berisi informasi tentang bagaimana dan kapan pengguna mengunjungi situs web. Dan terkadang informasi eksekutif seperti nama pengguna dan kata sandi tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat, pelaku ancaman dapat menangkap Yuki dan menggunakan untuk menyamar sebagai pengguna tertentu dan dapat mengakses informasi dan juga akun mereka. Saya jadi hmm, oke, jadi lab ini, lab XSS ini dibuat oleh Kali untuk mengajarkan eh, cara menggunakan dan menemukan, setelah itu mengeksploitasi dua jenis cross site ya script, yaitu reflected dan juga storage. Nah, pada berbagai tingkatan proteksi ya, seperti yang sudah kita coba tadi, yaitu low, medium, high. Nah, dengan tujuan supaya kita bisa mengenali tanda-tanda halaman yang rentan, setelah itu memahami bagaimana filter sanitasi yang lemah bisa di, dipas ya. Nah, setelah itu membedakan antara kerusakan sesaat dan bahaya jangka panjang, serta yang terakhir itu mengetahui dampak nyata seperti pencurian cuki, eh, redis jahat, dan eksekusi kode di dalam browser korban. Nah, selain teknik exploit, exploit di dalam lab ini juga memberikan kita ilmu memastikan bahwa kode backend sederhana eh, seperti STFR reply, straight to break reply, script text, HTML spesial harus tadi memahami keterbatasan dan eh, belajar praktik mitigasi dasar output and code, server side sanitasi, CSP, dan Chucky Flex. Jadi kesimpulannya adalah hmm, bahwa menunjukkan SSS ini tetap menjadi masalah serius bila aplikasi menampilkan input pengguna tanpa perlindungan yang tepat, seperti filter sederhana atau pergantian string seringkali mudah dipas ya, mudah dipas, dan meskipun level proteksi dinaikkan, vektor lain seperti atribut event ataupun tag non script masih bisa dimanfaatkan oleh para hacking ya untuk melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu pencegahan harus dilakukan secara benar dan berlapis. Validasi dan sanitasi di server, output and code, kontekstual, penggunaan library dan sanitizer yang terpercaya, serta penerapan kebijakan keamanan seperti context security, polisi, dan juga cuki, flag, agar data pengguna dan sesi login tetap aman. Oke, mungkin cukup ya dari praktikum lab 6.7.8 ini. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.